Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya sangat percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak terbatas, karena janji Tuhan Dia selalu menepati untuk setiap kita yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 21. Mazmur pasal 71 ayat 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Mari kita berdoa kekasih Kristus, meminta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya ulangi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya usaha berhasil. 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai dengan 5. Keberhasilan yang sejati sangatlah ditentukan oleh sikap hati. Ingat, sikap hati yang menghormati Tuhan. Kekasih Kristus, sebagaimana tidak semua uang adalah asli, namun ada juga yang palsu. Demikian pula halnya dengan keberhasilan. Tidak semua keberhasilan bersifat sejati, namun ada juga yang bersifat semu. Perbedaannya adalah dampak dan sumbernya. Keberhasilan yang sejati akan mendatangkan kebahagiaan, sedangkan keberhasilan yang semu tidak akan diiringi dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya bersumber pada Tuhan. Itu sebabnya keberhasilan yang sejati berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, bila sikap hati kita berkenan kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan keberhasilan yang sejati. Kekasih Kristus, keberhasilan yang berasal dari Tuhan itulah yang dialami oleh Uzia, Raja Yehuda yang memerintah di Yerusalem. Ditulis di dalam 2 Tawarik pasal 26 bahwa Imam Sakaria mengajar Uzia supaya ia bersikap takut kepada Allah. Sebagai akibat, Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Imam Sakaria. Selain itu, ia juga dicatat bahwa selama ia mencari Tuhan,
Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya, selama Raja Uzia hidup menghormati Tuhan, maka Allah memberkati yang bersangkutan dengan keberhasilan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa sejauh mana kita mengalami keberhasilan yang sejati sangatlah ditentukan oleh sikap kita kepada Tuhan. Kekasih Kristus, marilah kita belajar pada sore hari ini lewat Raja Uzia. Dia hidup dengan sangat menghormati Tuhan. Artinya dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, oleh sebab itu seringkali kita juga salah di dalam cara pandang kita. Banyak hal yang kita lakukan menurut pola pandang kita sendiri. Sepertinya kita melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi ternyata berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, betapa pentingnya. Saya ingatkan kemarin bahwa kita harus membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita tetap harus taat setia dalam komitmen kita di dalam mengikuti Tuhan. Artinya, bahwa kita tetap taat untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan kita izinkan Roh-Nya memimpin kita di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita akan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan maunya kita. Pada saat saudara dan saya taat setia melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita, itu bertanda bahwa kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan dengan sukacita akan memberkati kita. Oleh sebab itu, sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita akan diberkati. Kekasih Kristus, seringkali kita suka berpura-pura, kita bersandiwara, seperti kita rajin pelayanan, kita datang beribadah dengan motivasi supaya kita diberkati. Dan saya mau katakan, kalau kita bersikap seperti itu dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka jerih payah kita itu menjadi sia-sia, menjadi mubazir, saudaraku. Tetapi kalau sikap hati kita benar-benar kita lakukan karena kita sadar kita butuh Tuhan, kita perlu sang sumber itu, maka kita lakukan apa yang kita lakukan dengan sekuat tenaga kita, kekasih Kristus, maka kita akan melihat keberhasilan itu dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa masalah-masalah yang kita hadapi bukan masalah pada saat kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semua pada saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa. Saya permisi mengizinkan untuk mengucap terima kasih kepada Bapak Charles Rumai Kewi, kepada Evelyn Upuya Epa, Ibu Yulenatan, Ibu Ros Maria Swartika, Ibu Yuli Rubun Lopati, Ibu Lili Mendeng, Ibu Indriani Rumi, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ajarlah diri kami untuk senantiasa berharap kepadamu, karena sesungguhnya Engkaulah sumber pertolongan kami. Ajarlah juga diri kami untuk senantiasa hidup dengan menyenangkan hati-Mu, karena sesungguhnya kami diciptakan untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah diri kami bila niatan, perkataan, dan perbuatan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Basuhlah hati kami dengan darah-Mu dan murnikan motivasi di dalam hati kami, agar supaya dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang berkenan di hati-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk kemurahan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan itu, Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami. Di setiap keadaan kami dapat merasakan kehadiran-Mu
yang memberi damai sejahtera, sukacita dan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hari depan kami ke dalam tangan-Mu. Limpahilah hidup kami dengan keberhasilan yang sejati, dan tolonglah diri kami agar senantiasa hidup di dalam takut akan Engkau, ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu sore, malam, hari ini. Hamba terus berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Ya Allah, hamba mohon kasih-Mu. Ya Allah, hamba mohon kasih-Mu. Demi Yesus yang hidup, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah kepada mereka. Hamba berdoa untuk mereka pribadi, untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk pelayanan-pelayanan mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang benar menurut sudut pandang firman Tuhan, sehingga mereka akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada mereka. Biar Tuhan buka mata hati mereka untuk boleh melihat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu yang tidak pernah tertunda untuk mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat jasmani, bahkan berkat rohani di dalam kehidupan mereka senantiasa. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat bagi perluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, dan bagi banyak orang bisa dimenangkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu, ya Allah, turun atas mereka. Kasih-Mu terus melimpah kepada mereka, ya Tuhan. Bahwa mereka untuk semakin memahami, semakin mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau sangat peduli. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya hidup umat Tuhan, keluarga di Jalan Serayu Sanggeng ini hidup dengan takut akan Tuhan. Artinya menghormati Engkau, melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka memperoleh berkat jasmani rohani melimpah-limpah. Ya Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka semua. Lewat kesehatan itu nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa mengucap syukur buat orang tua daripada Ibu Vera Tanamal yang ada di Jakarta, Bapak Bram Tanamal. Tuhan, terima kasih karena pemulihan demi pemulihan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Nama Tuhan selalu disanjung dan ditinggikan. Terima kasih juga kesembuhan pemulihan yang Tuhan berikan kepada Pak Heri Tarudatuk dan Ibu Desi Lambai Hayang. Tuhan, terus Tuhan pimpin, Tuhan bawa mereka untuk semakin mengasihi Engkau. Dan seluruh umat Tuhan yang dalam keadaan sakit hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu, turun atas hidup mereka sekarang, ya Allah. Menjamah seluruh organ tubuh, dan Tuhan perbaiki kembali setiap organ tubuh yang rusak. Tuhan gantikan dengan yang baru. Kesembuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka sekarang, ya Allah, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Hamba mengucap syukur, ya Tuhan, untuk Ibu Grace Pantau Krisifu. Tuhan juga memberkati, pakai beliau bersama suami sebagai hamba yang terpanggil melakukan apa yang Kau mau, Tuhan, biar menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadi mereka, rumah tangga, dan berkati pelayanan mereka, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba terus berdoa untuk tim COVID-19, para dokter, para medis yang bertugas melayani. Berikan hati yang takut Tuhan kepada mereka, ya Allah, sehingga mereka melakukan tugas fungsi mereka dengan benar, dan biar nama Tuhan dipermuliakan.
saat mereka melakukan benar, Tuhan, hamba percaya Engkau melindungi mereka juga ya Tuhan. Engkau menjaga mereka, baik pribadi, baik keluarga mereka Engkau lindungi, sehingga setiap orang yang dilayani akan mengalami kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa juga menyerahkan adik kekasih Esther Panjekcu. Tuhan memberkati pribadinya, berkati suami, anak, cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan, pelayanan diberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera, ketentraman, ketenangan turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi setiap kota yang kami tinggal. Tuhan, biarlah damai-Mu menyertai kami. Spesial bagi kota Manokwari, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah atas Manokwari, ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan biarlah kebenaran firman Tuhan terus nampak di dalam kota Manokwari sebagai kota Injil. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hamba mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan para hamba Tuhan. Saya ingatkan kembali, mari kita akan memperoleh usaha yang sejati, berkat yang sejati pada saat kita memiliki hati yang benar di mata Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka saudara, kita akan memperoleh berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Terima kasih untuk anak Epi yang bisa hadir juga bersama. Tuhan berkati Epi, berkati kuliahan dan semua pekerjaan pelayanan diberkati. Jadilah berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, saya mengucap syukur untuk semuanya. Sampai jumpa pada besok hari. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupanmu. Salam MDC.